Halo teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai animasi. Masih ingat sebelumnya kita sudah membahas konsep gambar komposit. Nah, dengan konsep gambar komposit ini, kita dapat saja membuat animasi hanya untuk objek atau karakter yang ada secara terpisah. Objek atau karakter yang animasinya kita buat secara terpisah ini dikenal dengan istilah sprite. Masing-masing sprite dapat berupa sekumpulan gambar atau sprite faces yang dapat digantikan urutannya untuk menghasilkan gerakan komposit. Sebagai contoh, misalnya gerakan orang berjalan. Ini adalah sebuah gambar yang berulang yang dapat di-play atau dimainkan secara berurutan sehingga menghasilkan gambar orang berjalan secara terus-menerus. Selain itu, terdapat pula teknik animasi yang disebut dengan skeletal animation atau dikenal dengan nama rigging. Skeletal animation atau rigging adalah teknik animasi di mana karakter dibuat dalam dua bagian. Bagian permukaan yang menggambarkan karakter yang disebut dengan mesh atau skin, dan bagian interkoneksi hierarkis yang disebut sebagai bones atau skeleton atau rig. Nah, skeleton ini yang digunakan untuk membentuk gerakan animasi sehingga lebih intuitif. Keuntungannya, kita hanya perlu membuat atau menggambar karakter satu kali saja dan dapat dianimasikan dengan mengubah posisi skeleton atau rig-nya. Pada masa sekarang, animasi 3 dimensi juga populer untuk digunakan. Animasi 3D merepresentasikan animasi lebih baik daripada animasi 2 dimensi, tetapi lebih sulit untuk dikerjakan. Animasi 3D memiliki banyak properti dari 3D models, yaitu shape, size, position, rotation, surface characteristics, light sources, cameras yang didefinisikan secara numeris. Animasi pada sebuah scene dilakukan dengan mengubah nilai-nilai properti, merender frame, dan lain-lain. Pergerakan atau motion dalam animasi 3 dimensi diperoleh dengan cara menggerakkan objek, biasanya menggunakan rigging, atau dengan menggeser kamera. Membutuhkan skill khusus di bidang animasi dan pemodelan 3D, serta harus didukung oleh kemampuan hardware komputer yang mumpuni. Beberapa properti dari model 3 dimensi dapat dikuantisasikan secara numeris, antara lain properti objek yaitu position in space, rotation, surface characteristics, dan shape. Kemudian properti light source berupa intensity dan direction, dan properti kamera berupa position dan orientation. Terdapat 3 tahapan utama dalam membuat animasi 3 dimensi. Yang pertama adalah modeling. Modeling adalah proses pembuatan objek dan scene. Kemudian proses berikutnya adalah animation, yaitu proses untuk menentukan animasi dan pergerakan objek atau kamera. Proses terakhir disebut dengan rendering, yaitu proses untuk menghasilkan hasil akhir berupa animasi 3D yang sempurna. Pada masa kini, juga terdapat teknologi yang populer digunakan, yaitu virtual reality. Virtual reality merupakan high-end user interface yang melibatkan simulasi real-time dan interaksi melalui multiple sensory channels, antara lain pandangan yang menyeluruh yang didapatkan melalui head-mounted displays, kemudian pendengaran yang dapat didapatkan dengan menggunakan earphone, dan juga interaksi dengan menggunakan controller di tangan. Virtual reality berguna untuk simulasi maupun games. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai animasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.